Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 4 Mei 2023, yaitu dari Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan adalah yang paling sulit dihindari oleh kita semua manusia. Oleh karena itu berbagai cara terkadang kita lakukan untuk menghindari penderitaan itu. Karena kalau itu datang, pasti kehidupan kita ini sungguh sangat menyedihkan. Tidak memiliki semangat untuk berjalan terus. Tapi sehebat apapun kita menghindari, kita tidak bisa luput dari penderitaan. Oleh karena itu, jika penderitaan itu datang, jangan kecewa, jangan marah, tetapi terimalah dengan ikhlas dan hadapilah bersama dengan Tuhan. Dalam nats ini ada penderitaan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Keadaannya semakin memburuk dan ingin sembuh. Sifat penyakit ini bukan saja membuat fisiknya semakin buruk, tetapi dalam segala hal. Fisiknya letih, capek, dan secara psikologi dia malu. Dia tidak berani muncul di depan umum. Itulah penderitaannya. Secara keibuan, ada yang bilang dia akan sulit untuk mendapatkan anak. Dan dia tidak bisa melahirkan. Secara hubungan antara suami dan istri, dia tidak bisa melakukannya. Secara keuangan tentu kalau ini kita sudah habis uang untuk mendapatkan kesembuhan, berobat ke sana, ke sini. Kalau orang Batak bilang, tano nama hiang, doho tano nama raik pe dungaga besuda. Karena mau mendapatkan kesembuhan. Secara rohani, pada masa itu penyakit ini dianggap najis, tidak boleh masuk dalam bait Allah. Coba kita bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tidak boleh masuk dalam bait Allah, di manakah lagi kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian dan kekuatan menjalani hidup ini? Secara sosial, dia juga tidak bisa bergaul layaknya orang normal karena dia dianggap kotor. Dia harus menyendiri, mengasingkan diri. Yesus melihat kesungguhan iman dari perempuan ini. Ada tertulis dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus yang dapat melakukan kesembuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus pun dapat menyembuhkan. Imannya, rasa percayanya, itulah yang membuat dia mengalahkan rasa takutnya, rasa malunya, rasa sakitnya, lemahnya tubuh untuk menerobos keramaian menghampiri Yesus. Bahkan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bagaimana mungkin sehelai kain dapat menyembuhkan seorang yang sudah belasan tahun sakit? Kalau memang hanya karena sebuah kain, tentu dia sudah sejak dahulu sudah sembuh. Hal ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa bukan jubahnya, bukan jumbai jubah Yesus yang menyembuhkan, tetapi imannya yang menyembuhkan. Mungkin kita sering mendengar air suci dapat menyembuhkan segala penyakit. Sesungguhnya iman kitalah yang menyelamatkan kita, iman kitalah yang menyembuhkan kita. Iman percayanya perempuan itu
yang membuat dia mendapatkan kuasa penyembuhan. Dia tidak lagi merasa malu, dia semakin bertenaga, dia tidak lagi menderita, dia tidak lagi dianggap kotor, dia dapat pulang dengan selamat dan sejahtera. Dalam Lukas 7 ayat 50, Yesus katakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan iman menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Dengan iman kita beroleh keselamatan baik jiwa dan juga jasmani. Dengan iman kita boleh memiliki kekuatan untuk sembuh. Dengan iman kita bisa menghadapi segala permasalahan dan penderitaan. Dengan iman menuntun kita untuk mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami, agar kami tetap beriman kepadamu, tetap percaya kepadamu, tidak lagi ada Allah-Allah lain atau hal-hal lain yang menjadi andalan dalam kehidupan kami yang kami percayai dapat mendatangkan kesejahteraan, kesembuhan, dan juga bahkan kekayaan, kehormatan. Hanya di dalam Engkau saja itu ada. Dan biarlah iman kami ini Tuhan membuat kami tetap bertahan menjalani kehidupan yang tidak dapat luput dari segala penderitaan. Dengan iman kami ini kami tetap tekun berjalan. Di dalam jalan-Mu kami tetap tekun melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dalam keluarga dan pekerjaan kami. Biarlah dengan iman percaya kami kepada Engkau, Engkau selalu menuntun kami kepada kebaikan dan kesejahteraan dan kedamaian yang daripada-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.